tabu abadal abidina wa daharad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh ini, pada hari ini kita memasuki hari yang keempat daripada Ramadan 1447 Hijriah yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita daya dan upaya untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya zahiran wa batinan. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa mengambil berkah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Puasa kita hari ini bukan yang pertama kali, tetapi mungkin sudah puasa yang sekian puluh kali. Ini bagian daripada wujud atau aplikasi dari sebuah karena kenapa secara inti dalam ayat itu adalah Allah memerintahkan puasa kepada kita, dan puasa itu adalah bentuknya ibadah. Bentuknya ibadah. Sedangkan di dalam agama itu ada dua kalimat yang mendasar, yang sering kita dengar namun sering juga kita mengabaikan untuk memahami dan memperdalam daripada kalimat tersebut, yaitu
Pertama ibadah, yang kedua ubudiyah. Baik ibadah ataupun ubudiyah dalam ilmu tata bahasa Arab atau gramatika Arab itu ada dasar katanya adalah abada ya'budu abdan wa ibadatan wa ubudiyatan. Makanya kalau kita rincikan ada 3 kalimat. Ada kalimat abdun, hamba. Ada kalimat ubudiyah, kehambaan. Ada yang ketiga ibadah. Ini sebuah paket, sebenarnya tidak boleh dipisah. Apabila ini dipisah, maka terjadi sebuah ketidakbenaran atau sebuah kesalahan yang fatal di dalam kehidupan beragama di dalam diri seseorang. Kenapa? Karena dari awal kita sudah tahu bahwa keberadaan kita di alam dunia ini, sering kita dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalimat simple, sebenarnya simple. Sebenarnya sebuah penafsiran yang sangat luas. Apalagi? Sebuah penafsiran yang luas. Ibadah itu adalah perilaku. Ibadah itu perbuatan. Kita sembahyang itu perbuatan. Kita puasa itu perbuatan. Kita zakat itu perbuatan. Kita haji itu perbuatan. Kita haji itu perbuatan. Kita sembahyang itu perbuatan. Lalu disebut perbuatan itu adalah ibadah. Ibadah. Yang melaksanakan ibadah ini adalah abdan, hamba, yaitu kita. Tetapi yang harus penting lagi itu adalah ada sifat. Ada diri kita pelaksana, ada pekerjaan, ada sifat yang ada di dalam diri. Itu disebut dengan ubudiyah. Maka ini adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Seorang hamba, abdan, kalau tidak ada ibadah, ya sudah, kosong. Seorang hamba, kita, ibadah ada, tapi tidak ada ubudiyah, itu juga hampa, tidak akan sia-sia. Terus harus lengkap, hamba, ibadah, ubudiyah. Ini mohon maaf agak sedikit menggunakan pemikiran kita, karena ini ulun anggap sesuatu yang sangat penting, bicaranya agak berat sedikit.
Lo kenapa? Ulun coba gambarkan biar paham. Pian melihat seberataan lampu bola lampu ini. Ada lampu bola. Itu 2 paket. Ada lampu, ada kolnya. Menurut pian, itu mana yang lebih penting? Lampunya yang 100 watt kah? Atau kolnya kah, yang kol lampu itu kah yang lebih penting? Itu sebuah gambaran. Lampu itu adalah ibadah, kol lampu itu adalah ubudiyah. Kol lampu itu adalah ubudiyah. Coba lihat, kita gambarkan dulu. Sehebat apapun lampu, mereknya, sebesar apapun watt, sebesar apapun wattnya, kalau kolnya itu kabelnya lepas sebilah, berarti kolnya kan gak ada benar nih. Kira-kira menyalalah, hasillah cahaya lampu itu. Ulun pastikan kada hasil, kada hasil. Sebaliknya, lampunya 5 watt, 5 watt ya paling rendah. Lampunya 5 watt paling rendah. Tetapi kolnya ini benar, kabelnya benar, kawat penyambungnya itu benar, kita pasang, menyalalah, menyalalah, menyala. Bila menyala artinya hasil ibadah itu nyata. Itulah paket antara ubudiyah dengan ibadah. Kol itu adalah ubudiyah, sifat kehambaan. Adapun lampu ini ibadah. Maka sebanyak apapun ibadah kita, bagaikan lampu yang paling larang, umpamanya Philip 100 watt kah, lampu sorot kah, apakah? Tapi kalau kolnya, ubudiyahnya ini kada benar, menyalalah, kada ada hasilnya, sedikit pun kada ada menghasilkan terang, sedikit pun kada ada menghasilkan terang. Begitulah kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau ubudiyah kita ini kada benar, maka kada ada hasilnya. Bagaikan lampu 100 watt, bagaikan lampu 100 watt, ada dipasang tapi terangnya gak ada, terangnya gak ada. Maka kalau kita memperhatikan itu, yang lebih penting itu adalah kolnya. Biriskan dulu kabel min plusnya, kemudian penyambung kontak kepada lampu itu, biar 5 watt tarangnya hasil. Ibadah itu biar kecil, bagaikan lampu 5 watt, tapi ubudiyahnya benar, hasil. Hasil. Nah mungkin atau bukan
pastinya begini, ulun akan membicarakan masalah ubudiyah. Kenapa? Karena memang jadi pertanyaan dia, mal ubudiyah, ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu adalah, mungkin bahasa nyamannya itu adalah frekuensi hati kita. Atau sifat kita. Sifat kita. Kenapa ini yang lebih penting? Karena ini yang memastikan hasil tidaknya cahaya lampu itu. Maka sangat penting kita membicarakan masalah ubudiyah. Ubudiyah adalah sifat dalam diri, secara pasti itu adalah mainan hati kita. Sifat dan perilaku hati kita. Kalau bahasa tasawuf, nangaran hati ini bisa sehat, bisa garing, seperti batang tubuh kita, bisa lelah, bisa garing. Oleh karena demikian, Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan begini, hati itu bisa lelah, hati itu bisa sakit, seperti badan kita bisa sakit dan bisa lelah. Kalau badan kita sakit, dia membutuhkan obat. Demikian juga kalau hati kita sakit, dia butuh obat. Kalau badan kita ini lelah, dia butuh istirahat. Kalau hati kita lelah, kata Imam Ali, bagaimana bisa mengistirahatkan? Maka oleh para ulama ditelaah, ternyata ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Dia hanya bisa disembuhkan oleh kalimat. Ada penyakit yang tidak bisa diatasi oleh kimia, tapi dia hanya bisa diatasi dan diobati oleh kata-kata. Mengobati penyakit itu hanya dengan kalimat, hanya dengan kata-kata. Penyakit itu sembuh. Kalimat dan kata-kata apakah itu? Kata Sayyiduna Ali, adalah kalimat yang membuat hati terasa, kalimat yang membuat hati tersentuh,
kalimat yang membuat hati terpukau dan tersadarkan dengan kalimat tersebut. Kalimat inilah yang disebut dengan hikmah. Istilah orang sekarang mungkin kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu terhadap orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberi hikmah berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang yang ahli hikmah itu disebut al-hakim. Maka kita mengenal dalam Al-Quran atau dalam kehidupan kita Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Luqman. Luqman ini orangnya kecil, hitam, dilihat tidak menarik. Tetapi siapapun datang kepada beliau, permasalahan apapun yang orang alami, datang kepada beliau selesai. Dalam riwayatnya, rumah Luqman ini tidak pernah sunyi dari manusia yang bermasalah. Ada orang bermasalah rumah tangga, datang kepada beliau selesai. Ada orang bermasalah dalam dagangannya, pelik, datang kepada beliau selesai. Ada orang galau, kacau, datang kepada beliau selesai. Tidak ada permasalahan yang tidak selesai yang dihadapi oleh Luqman. Bagaimana Luqman ini bisa menyelesaikan semua permasalahan yang didatangkan kepada beliau? Hanya dengan kata-kata, hanya dengan kalimat, hanya dengan ucapan, hanya dengan nasihat yang sangat menyentuh, yang disebut dengan kalimat hikmah. Karena itulah Luqman diberi gelar Al-Hakim, yang ahli hikmah. Luqman yang bijaksana. Hadirin rahimakumullah, para peneliti memahami atau mempertanyakan mal hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah sebuah kata-kata indah terlahir dari kalbun, bukan pikiran, tapi lahir dari hati. Namun orang yang mendapatkan hikmah ini orang yang mantap ubudiyahnya. Orang yang mendapatkan hikmah ini orang yang benar dalam ubudiyahnya. Nabi bersabda, nah ini nang kita cari kena. Rasulullah mengatakan,
Man akhlasa lillahi arba'ina yawman amba Allahu fi qalbihi ya nabi al-hikmah. Siapa yang ikhlas, benar-benar ikhlas, benar-benar ubudiyah, karena ubudiyah nanti tercermin di dalam ikhlas. Ubudiyah benar, ikhlas juga benar. Ubudiyah tidak benar, maka ikhlas pun kada benar. Orang yang ubudiyah benar, maka ikhlasnya benar. Orang yang kata Rasulullah benar-benar ikhlas seharian semalaman selama 40 hari. Nyala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, karena hikmah ini sangat penting dan sangat terkait dengan ubudiyah, makanya yang banyak mendapatkan hikmah ini adalah para aulia. Para aulia itu mereka adalah sumber-sumber hikmah. Makanya kita sering mendengar orang pengajian kitab hikam. Apa itu hikam? Hikam itu adalah kalimat bentuk jamak dari hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Bahasa kita kumpulan hikmah. Lalu terkenalah banyak kitab. Ada hikam Imam Ibnu Athaillah,
As-Sakandari. Ini hampir rata-rata ulama kita yang hebat itu pasti mempelajari hikam ini. Ada yang kedua hikam Imam Abi Madian Al-Maghribi. Kitabnya, kitab hikam Abi Madian Al-Maghribi. Ada yang ketiga, sebuah kitab hikam yang jarang diketahui orang karena seorang pengarangnya adalah wali kutub besar, yaitu Imam Qutbul Aqtab Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang dikenal dengan hikam Imam Ahmad Ar-Rifai. Maka insya Allah mungkin hari ini sedikit, ke depan ulun akan membicarakan masalah hikam yang ini sangat terkait dengan ubudiyah. Mudah-mudahan kol lampu kita ini bujur, biar ibadah sedahnya lampunya banyak, kuatnya besar, kadang ada sedikit lalu menyala, ada hasil. Karena Nabi mengatakan amalun qalil ma'al ilmi. Amal ibadah itu biar sedikit tapi benar dalam ilmunya, itu khairun, lebih baik, minal amalil kasir ma'al jahli, daripada amal sangat banyak tapi melaksanakannya bodoh, kadang ngerti ubudiyah. Oleh karena demikian, insya Allah ke depan kita akan bicara, mencoba mengkaji kitab hikamnya Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kata hikmahnya ratusan ya. Ini ada kitabnya, kitab hikam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Siapa Imam Ahmad Ar-Rifai? Ulun buka sedikit. 7. Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, satu, beliau adalah pendiri tarekat yang terkenal dengan tarekat Rifaiyah. Beliau seorang, kalau bahasa istilah orang sekarang, beliau adalah zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sempurna ulun membacakan silsilahnya. Beliau dari turunan siapa? Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai bernama Ahmad bin Ali bin Yahya bin Sabit bin Ali Al-Hazim ibn Ahmad bin Ali ibn Hasan yang digelar Ar-Rifai datunya. Kemudian Ibnul Mahdi bin Muhammad bin Hasan bin Husain bin Ahmad bin Musa bin Ibrahim Al-Murtada bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin ibnil Imam Husain ibnil Ali atau ibni Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa lain, beliau adalah anak cucunya Rasulullah, zuriatnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu.
Beliau seorang wali kutub. Kalau kita sering mendengar ada 4 tokoh sentral dalam kehidupan wali itu. 1 Syekh Abdul Qadir Jailani, 2 Sayyid Ahmad Al-Badawi, 3 Sayyid Ahmad Ar-Rifai, 4 Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Ini adalah tidak termasuk Imam Abul Hasan As-Sadzili, bukan. Nah, beliau bukan hanya seorang wali besar, tetapi faqihan, seorang ahli fikih, wa muhaddisan, seorang ahli hadis, wa mufassiran, dan seorang ahli tafsir Al-Quran. Kalau istilah orang sekarang, bukan kaleng-kaleng. Hidup di abad ke-5 ke-6 Hijriah. Persisnya beliau lahir pada tahun 1512 Hijriah. Meninggal umur 64 tahun di satu kampung yang bernama Ummi Ubaidah, berada di Irak Selatan. Makamnya di dalam masjid yang dinamai Masjid Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai di Irak Selatan, dan kubahnya sampai sekarang diziarahi oleh umat Islam dunia. Paling kita aja nggak ada sampai. Maka terkenallah dengan sebuah tarekat yang bernama tarekat Rifaiyah. Pendirinya adalah Imam Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Beliau nyusun kitab namanya Hikam, lalu dinamai Hikam Ahmad Ar-Rifai. Nah, ternyata awal kata hikmah yang beliau katakan adalah terkait praktik ubudiyah. Apa? Inilah yang pertama kata hikmah dari beliau, dan ini terkait dengan ubudiyah. Dari ini kita akan paham sebenarnya ubudiyah itu apa. Ada seorang ulama di zaman abad kurang lebih abad kedua, abad pertengahan abad pertama menuju abad kedua, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq Ali Zainal Abidin, anak Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak Ja'far Shadiq. Hanya kita rajin mengarang Muhammad Ja'far Shadiq, maka dikenal dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Wah, ini sebenarnya gurunya Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafiyah, gurunya Imam Malik, tapi bukan masalah fikih, masalah ubudiyah, masalah diri. Makanya Imam Hanafi itu berkata, aku, kata beliau, seandainya tidak belajar 2 tahun kepada Muhammad Ja'far As-Shadiq, maka celakalah diriku. Sehebat apa Imam Hanafi, pendiri mazhab, Nu'man bin Sabit, pendiri mazhab Hanafi, berguru lawan Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun ya. Tapi beliau menyimpulkan, ujar sidin jaka kada 2 tahun ini aku mengaji, diriku kada selamat.
Cuma alhamdulillah 2 tahun aku mengaji lawan Imam Ja'far As-Shadiq, cucunya Sayyidina Al-Husin, buyut Sayyidina Al-Husin, cucunya Ali Zainal Abidin. Imam Malik gitu juga. Maka ada murid Imam Malik datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq karena kegalauan diri, bukan karena ilmu, karena diri. Kalau ilmunya, beliau murid Imam Malik. Setiap kali beliau ingin berjumpa Imam Ja'far As-Shadiq, ditolak oleh satpamnya atau penjaga rumah, penerima tamu. Dipesani, aku kada terima tamu. Sampai beliau datang ke Raudhah, karena di Madinah Imam Ja'far As-Shadiq, kuburnya pun di Madinah, di Baqi. Beliau di makam Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah, kalau ulun memang ini diterima sebagai umatmu, bukakanlah hati cucumu Ja'far As-Shadiq menerima ulun. Berangkat ke rumah Imam Malik, disampaikan alhamdulillah diterima. Hanya sebuah kalimat aja yang dikaji. Apa? Ubudiyah. Hanya ngaji itu ya. Ya Imam, ya Abul Hasan, mal ubudiyah. Apa sebenarnya ubudiyah itu? Terjadilah penjelasan yang panjang. Nah, maksud ulun ini hanya istilah mengaji kepada Imam Ja'far Shadiq hanya terkait dengan ubudiyah. Supaya apa? Supaya selamat. Maka kaitannya adalah Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Banyak uraiannya Imam Ja'far Shadiq. Uraiannya Imam Ja'far Shadiq berkaitan ubudiyah itu. Nah, karena nang ingin ulun uraikan adalah hikamnya Imam Ahmad Ar-Rifai, dan yang pertama kalimat hikmah yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dan ini akan secara khusus terkait dengan ubudiyah, yaitu kalimatnya al-faqiru iza intasara li nafsihi ta'ibah wa iza sallamal amra ilallahi ta'ala nasarahu min ghairi ashiratin wala ahlin. Artinya begini, seorang yang fakir, yang itu merupakan sifat ubudiyah, tapi fakir dulu disebut, apabila dia menolong untuk dirinya pasti kepayahan. Seseorang yang ingin menolongi dirinya pasti kesusahan. Rumit kan? Tetapi apabila dia berserah kepada Allah, Tuhan pasti menolong. Sekalipun dia tidak punya keluarga, sekalipun dia tidak punya orang lain yang menolongi dia. Hadirin rahimakumullah, ini terkait dengan ubudiyah. Kayak apa penjelasannya? Karena hikmah itu adalah kalimat simple, agak-agak tapi penuh dengan makna, dan dia sangat menarik. Bagaimana kupasannya? Waktu nang kada cukup. Insyaallah minggu depan kita akan membahas ini
karena ini bagian daripada uraian mal ubudiyah. Apa sebenarnya ubudiyah itu? Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambiar berataan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل